Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta hari ini kampanye ke berbagai tempat di Jakarta untuk meraih simpati warga. Ya, ketiga pasangan calon ini berusaha untuk meraih suara sebanyak-banyaknya pada hari pencoblosan pada Rabu 15 Februari mendatang. Dan untuk mengetahui kegiatan para calon gubernur DKI hari ini, kita langsung bergabung dengan reporter Nadia Atmaji, Clara Elvirina, dan juga Fazila Harinisa. Kita terlebih dahulu ke Nadia Atmaji yang ada di Sentul. Nadia, apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan Agus dengan para relawan hari ini? Alka, ada sejumlah poin utama yang disampaikan oleh calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Yudhoyono kepada relawan yang hadir di acara kali ini. Yang pertama adalah untuk terus mengonsolidasikan semangat dan dukungan dari para relawan serta militansi hingga hari pencoblosan nanti pada tanggal 15 Februari 2017. Kemudian juga Agus mengajak relawan untuk senantiasa menjaga proses pencoblosan agar terhindar dari praktik-praktik kecurangan. Dijabarkan pula kecurangan yang mungkin saja terjadi pada saat pencoblosan, misalnya berupa penghitungan surat suara sah, ini dianggap sebagai surat suara tidak sah dan begitupun sebaliknya. Dan yang kedua ada kecurangan lainnya seperti misalnya manipulasi perolehan suara. Kemudian Agus pun juga memberikan alternatif ataupun pilihan untuk mengadu kepada tim pemenangan jika menemukan kecurangan. Misalnya dengan memberikan laporan pada aplikasi Jaga Agus Silvi ataupun juga dengan melaporkan langsung ke Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Kemudian dalam forum relawan ini total ada sekitar 10.000 orang yang hadir. Tadi pada pukul 6:30 pagi sudah mulai berdatangan, namun acara baru dimulai pada 11.00 waktu Indonesia Barat. Relawan yang hadir diantaranya adalah RT RW atau merupakan kepanjangan dari Rakyat Tangguh Relawan Wibawa, kemudian Barisan Relawan Agus Silvi atau Bare Asi, dan juga Laskar Masyarakat Kreatif atau LMK. Selain kehadiran dari calon gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono, tadi juga dihadiri oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga merupakan ayahanda dari Agus, yakni Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri Ani Yudhoyono, serta juga adik Edi. Rencananya Agus akan memberikan arahan kepada para relawan agar terus menjaga militansi dan juga semangat hingga pada hari pencoblosan nanti. Ini merupakan pertemuan kedua dengan forum RT RW dan juga Bare Asi dan LMK pada hari ini. Sebelumnya pada hari Minggu pertemuan dilakukan tertutup. Namun hari ini pada akhirnya media pun bisa meliput acara ini di Sentul International Convention Center di Sentul. Alka. Baik Nadia, terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke Clara yang meliput bagaimana kegiatan Ahok yang hari ini belusukan. Clara, bisa Anda paparkan kemana saja Ahok hari ini kegiatannya? Ya Alka, seperti biasa hari ini calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali melakukan belusukan, dan kali ini lokasi belusukan yang dipilih oleh Ahok ialah di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dan tadi tiba di sini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ahok disambut dengan begitu antusias oleh warga di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Banyak warga yang ingin sekali untuk melihat sosok Ahok secara langsung dan juga berfoto serta meminta tanda tangan dan juga bersalaman langsung dengan sosok calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 ini. Dan tadi dalam belusukannya Ahok sempat memantau Kali Semongol yang berada di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ini, yang mana Kali Semongol ini beberapa tahun yang lalu pernah dikeruk oleh Pemprov DKI Jakarta di masa kepemimpinan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan ketika setelah dikeruk, warga yang berada tinggal di sini mengaku saat ini kawasan ini banjirnya sudah mulai berkurang. Meski demikian masih ada beberapa kawasan yang mengalami banjir. Oleh karena itu tadi dalam belusukannya Ahok menawarkan solusi untuk dibuat jalan inspeksi di kawasan ini dan juga melakukan normalisasi pada beberapa rumah yang letaknya berada di sekitar Kali Semongol ini. Dan mendengar gagasan normalisasi tersebut, warga Tegal Alur begitu antusias dan juga menyambut baik ide normalisasi ini. Dan selama belusukan, selama masa kampanye ini memang Ahok banyak fokus untuk belusukan di titik-titik banjir di DKI Jakarta. Dan dalam belusukannya Ahok melihat bahwa
warga yang didatangi oleh Ahok dan Ahok menawarkan solusi normalisasi. Warga begitu antusias dengan ide Ahok tersebut dan Ahok melihat bahwa adanya penolakan-penolakan terkait dengan penggusuran dengan normalisasi tersebut merupakan bagian atau usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan ini juga sejalan dengan Ahok yakni untuk mengurangi secara tuntas titik-titik banjir di DKI Jakarta pada tahun 2020. Dan masa kampanye atau Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung tinggal seminggu lagi dan Ahok saat ini fokus untuk melakukan belusukan seperti hari Rabu mestinya biasanya Ahok kampanye di Rumah Lembang, namun hari ini Ahok lebih memilih untuk belusukan menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Alka. Baik, Clara Afrina, sekilas tadi kegiatan Ahok di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, dan kita langsung menyapa Fazila yang mengikuti kegiatan acara Sandiaga Uno hari ini yang melakukan sosialisasi. Apa saja yang disosialisasikan? Ya, hari ini calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor 3 Sandiaga Uno melakukan sosialisasi ke kawasan Matraman, itu tepatnya di Jalan Kesatrian 5, RT 21 RW 3, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Di mana tadi ini seperti biasa sosialisasi yang biasa dilakukan oleh Sandiaga Uno dengan di agenda kampanyenya, di mana Sandiaga mendengar aspirasi dari perwakilan beberapa warga sekitar, salah satunya soal terkait dengan nasib pensiunan di kampung ini, karena ada 80% warga di sini ialah pensiunan kawasan warganya, dan untuk itu Sandiaga memberikan solusi atau menjanjikan solusi terkait dengan program lansia, di mana nantinya lansia-lansia di sini akan dibidik dari mulai usia dan juga kegiatannya, sehingga lansia-lansia yang usianya masih produktif ini bisa diberdayakan atau bisa produktif untuk menghasilkan kegiatan suatu kegiatan usaha. Dan setelah mendengar aspirasi, Sandiaga juga seperti biasa memberikan atau mempromosikan beberapa program unggulannya, yaitu seperti dengan menjanjikan untuk harga sembako yang turun, harga sembako yang murah, lalu juga KJP Plus dan juga beberapa program penciptaan lapangan kerja seperti program OKOC. Dan program tadi juga Sandiaga menyampaikan bahwa pasangan nomor 3 ini akan berpihak kepada warga kecil dan berharap bahwa Sandi akan terpilih menjadi gubernur wakil gubernur DKI Jakarta ke depannya. Alka. Baik, Fazila akhirnya saya melaporkan langsung dari Matraman, dan sebelumnya ada Clara dari kawasan Kalideres dan ada Nadia Atmaji di kawasan Sentul. Terima kasih. Pemirsa, apakah turunnya para elit partai politik memberikan pengaruh signifikan terhadap elektabilitas para pasangan calon atau justru menjadi beban politik tersendiri? Telah hadir bersama kami adalah peneliti dari Populi Center, Nona Evita. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Zulfia. Dan yang kedua ada pengamat psikologi politik Irfan Aulia. Selamat pagi, Mas Irfan. Oke, saya akan berangkat dulu ke Nona. Kita akan berangkat dulu dari hasil survei terbaru Populi Center yang dilakukan dari tanggal 28 Januari sampai 2 Februari ya. Kita akan simak elektabilitas 3 pasangan calon dan mungkin juga bisa ditampilkan grafisnya, pemirsa. Yang saya amati, Nona, ini ada elektabilitas Ahok Jarot semakin tinggi, menyentuh angka 40%. Anies Sandi juga meningkat dibandingkan survei sebelumnya, namun penurunan terjadi di pasangan Agus Silvi. Cukup signifikan dari 25% menjadi 21,8%. Apa yang paling mempengaruhi naik turunnya masing-masing paslon ini? Jadi begini, untuk time frame survei kami kan dari tanggal 28 Januari sampai 2 Februari. Ya. Ini artinya survei ini dilakukan pasca debat kedua. Nah, jadi mungkin penurunan itu kalau saya lihat adalah efek dari debat kedua. Kemudian kami juga memberikan temuan juga di sini bahwa untuk tokoh yang dipercaya, tokoh nasional yang dipercaya, itu nomor 1 adalah Joko Widodo. Kemudian nomor 2 Prabowo Subianto. Saya harus sebutkan persentasenya. Ya. Untuk Joko Widodo itu sebesar 43,8%, untuk Prabowo sebesar 33%, dan untuk SBY 11,8%. Jadi meskipun SBY di posisi ketiga, tetapi persentasenya kecil seperti itu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang percaya kepada Pak SBY itu sedikit. Jadi semakin Pak SBY istilahnya terjun turun gunung lah istilahnya seperti itu, semakin malah mengerus elektabilitasnya Agus. Karena kan sedikit masyarakat yang percaya seperti itu. Dan Agus juga butuh untuk istilahnya naikkan elektabilitasnya. Karena performa debatnya dinilai oleh masyarakat kurang
bagus atau kurang Oke. maksimal seperti Jadi itu. secara performa debat Agus ini paling bontot urutannya, kemudian Ya, ditambah paling lagi kecil, ya. persepsi masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap SBY juga tidak sesignifikan Tidak Joko terlalu Widodo besar. dengan Prabowo Subianto. Betul, ya. Jadi justru dengan turun gunungnya SBY ini tidak mendongkrak elektabilitas Agus. Malah mungkin bisa menurunkan elektabilitas karena kan sedikit masyarakat yang percaya. Bagaimana dengan Megawati, efek dari Megawati dan juga Prabowo Begini, Subianto? kalau untuk Ibu Mega, ini karena Ahok kan memang sudah tinggi gitu, sudah 40%. Mengapa tinggi? Karena untuk penguasaan materi debat kedua sudah cukup baik. Terbukti dari semua penilaian, lini penilaian itu berada di posisi pertama. Dan juga kinerja saat menjadi gubernur ini kan juga di angka 70 hingga 80%. Tidak seperti di zaman Fauzi Bowo yang waktu itu hanya 40-an% gitu. Jadi untuk modal-modal yang sudah dimiliki ini cukup aman. Saya nggak bilang aman ya, cukup aman. Jadi kalau misalnya Ibu Mega turun gunung pun meskipun juga ini juga kecil ya angkanya 0,7%, tapi kan tidak sesering Pak SBY turun gunung, istilahnya seperti itu. Baru kita lihat sekali nih turun gunung pada saat kampanye akbar konser Gue Dua pada Gue Dua saat yang itu. kemarin, ya, Jadi betul, kalau Ahok Jarot memang modal elektabilitasnya sendiri sudah besar begitu ya. besar, Jadi ya. efek dari Mega tidak terlalu signifikan juga. Betul. Lalu bagaimana dengan Prabowo Subianto? Efeknya seperti Kalau apa? untuk Pak Prabowo ini kan di angka 33%. Nah, ini juga berbanding lurus dengan top of mind atau pertanyaan terbuka apabila kita menanyakan siapa tokoh yang akan dipilih untuk menjadi presiden. Nah, ini juga di nomor kedua ini Pak Jokowi 40,7, Pak Prabowo 32,5. Ini dengan memberikan statement bahwa kalau misalnya mau pilih saya jadi presiden, mau saya jadi presiden harus pilih Pak Anies seperti itu. Prabowo mengatakan Nah, demikian. ini nanti akan menjadi beban politik tersendiri karena kan 2017 terpilih, kemudian harus 2019 harus juga bekerja untuk memenangkan Pak Prabowo seperti itu. Ini kan beban politik tersendiri untuk Pak Anies kalau misalnya terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta ke Oke, depannya. apa yang membuat elektabilitas dari Anies dan Sandi ini kita lihat trennya semakin meningkat? Ya karena juga penguasaan materi untuk debat kedua juga bagus gitu. Mereka juga secara konsisten di posisi kedua. Dan penguasaan tersebut karena mereka di posisi kedua tercermin dari elektabilitasnya juga gitu, berbanding lurus jadinya. Kemarin saya mewawancarai Ketua DPP Gerindra, ia mengatakan bahwa salah satu faktor yang menurut survei internalnya membuat elektabilitas Anies Sandi terdongkrak salah satunya adalah juga karena Prabowo efek. Ya. Banyak sekali yang masih menyukai Prabowo bahkan menginginkannya menjadi presiden. Ini kan juga terlihat dari dipercaya oleh masyarakat, kemudian juga diinginkan untuk orang kedua yang diinginkan untuk menjadi presiden, bisa saja cuma harus diwaspadai ini. Jangan-jangan nanti jadi beban politik tersendiri. 2017 ke 2019 itu 2 tahun masa kerja bisa melakukan banyak hal istilahnya seperti itu. Baik, oke. Mas Irfan, mendekati hari pencoblosan yang tinggal seminggu lagi, situasi Pilkada DKI ini kian terasa panas. Menurut Anda, pasangan mana yang paling berhasil memberikan citra positif di tengah panasnya situasi Pilkada DKI saat ini? Kalau kita lihat sekarang ya, itu yang paling mungkin menurut saya ya, adalah yang paling bisa memberikan keademan buat warga ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya dalam sisa-sisa pilkada ini, orang itu akan memilih berdasarkan moodnya. Jadi kalau kita memilih itu, kita akan lihat mood terakhir itu apa, mood para voter ya. Dan kalau kita lihat, maka pasangan yang paling mungkin untuk bisa membuat mood penduduk itu joy, happy, kemudian gembira, tenang, santun, dan segala macamnya, itulah mungkin akan dipilih oleh para voter. Nah, berkaitan dengan turun gunungnya para elit ya, saat ini saya lihat memang semua orang all out ya. Semua orang all out, jadi baik dari pasangan nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3. Nah, efek yang diharapkan disebut sebagai efek koatel effect. Jadi bagaimana tokoh mampu menaikkan efek calon gitu. Tapi kalau dilihat oleh Mbak Nona, yang paling mungkin ya Prabowo. Karena dari sisi pasangan itu, dari sisi tokoh nasional dia nomor 2 setelah Pak Jokowi. Memang tadi ada sempat berita bahwa Pak Jokowi akan hadir di nomor 2, cuman ternyata tidak hadir kan ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat memang dari tanggal 4, tanggal 5 terakhir yang saya lihat tokoh mampu menaikkan pasangan
calon cagup dan ada pasangan nomor 3 Pak Prabowo ya. Prabowo efeknya paling besar. Paling menurut besar Anda menurut begitu? saya, paling besar menurut saya. Karena selain dari tadi top of mind, Iya. berada di kedua setelah Iya. Jokowi, apalagi yang bisa ditimbulkan? Psikologi politik yang ditimbulkan dari Prabowo yang memberikan pidato langsung di hadapan para pendukung Anies Sandi itu? Jadi ada beberapa hal yang menarik yang terjadi di situasi sekarang ini. Yang pertama adalah sidangnya Pak Ahok di kemarin itu yang sangat kontroversial menurut saya ya. Kemudian segera mengklarifikasi, tapi itu memang menimbulkan efek. Saya yakin itu menimbulkan efek. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya tren di mana orang sudah mulai makin rasional melihat. Ya. Orang sudah makin rasional melihat bahwa kita ini akan memilih calon gubernur DKI Jakarta yang kira-kira paling bisa diterima oleh masyarakat, paling bisa membuat kota ini maju, dan paling bisa membuat orang ini senang. Gitu. Kan seperti itu ya, karena kita lihat kondisi kota Jakarta itu demografinya kebanyakan adalah usia 19-24-40, kemudian pekerja, kemudian mereka juga punya penghasilan cukup baik, sehingga mereka relatif independen dalam memilih. Kalau saya diskusi sama teman-teman beberapa lembaga-lembaga survei, kita lihat bagaimana mereka menentukan pilihan, hampir sebagian besar mereferensikan diri sendiri sebagai pemilihnya. Oke. Jadi dia adalah orang yang menentukan siapa yang dia pilih. Ini kan menarik sekali ya. Yang kedua, saya tadi lihat di surveinya Populi itu yang swing tinggal 6 gitu. Saya kemarin juga diskusi sama teman-teman lembaga survei lain, berapa kira-kira swing kamu? Ada yang 20, ada yang 16, ada yang 17 gitu. Saya melihat ya, kalau dugaan saya nih sebagai ilmuwan gitu, saya masih melihat swing voter ini masih banyak. Swing voter masih banyak. Dan ini justru adalah momen di mana swing voter harus di-grab. Swing voter harus di-grab, harus diambil dan harus direbut hatinya. Swing voter ini. Kalau kita lihat di mana pilpresnya Amerika, walaupun banyak survei mengatakan Hillary yang menang, tapi memang secara electoral voter yang menang adalah Trump. Oke. Dan yang menarik kalau diskusi dengan kawan-kawan yang terjun di Amerika itu, ada survei kualitatif yang memang memperlihatkan Trump yang akan menang gitu. Oke. Menarik untuk menyimak bagaimana kejadian-kejadian belakangan ini mempengaruhi mood dari pemilih seperti yang Anda sebutkan. Kalau Ahok ada sidang yang kontroversial, kemudian kalau dari Agus Silvi mungkin juga Silvi dipanggil beberapa kali untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi. Kemudian juga ada beberapa juga Anies juga tidak luput dari pelaporan KPK. Bagaimana itu efeknya? Kita akan kembali pemirsa untuk mengulasnya sesaat lagi.